Kalau Lancelot Budi. itu fishing the king, berarti dia sakit hati gitu. Karena gua Memang dia tahu. sakit hati. Karena sakit hati Kenapa? dia. Iya. Kalau dari suara sih bukan, Abang. Mungkin terprovokasi, terprovokasi. Dia itu Jadi kenal narasi, iya. suaranya. Mas Jul, sorry ini ada lagu-lagu gimana itu? Nanti YouTube-mu Nggak ada lagu, nggak kedengeran. Ya. nggak kenal, syukurlah. Lagu lagi cari-cari baju untuk Iya, anak-anak ini. dibilang gua ngebelain anak Batak, gua ngebelain donasi lu. Padahal yang gua belain antara lu dengan PC The King, betul gak? Gitu, 150 juta, 7 pengacara murah. Betul, Dia aja betul. urusin, gitu. Udah fitnah-fitnah dia. Aduh, makanya kalau pengacara bayar dah aku bilang. Untuk kasus seperti ini minimal 30 juta. يا هدي يا بشير يا طبيب نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat. Nah, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan sore hari ini, sore menjelang malam ini, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana wak labu ataupun wak donat ya, Rudi Yohanes gara-gara anak Batak akhirnya mereka bersengketa masalah donasi dan ini seru kamu muslimin ya, saling caci saling maki sebenarnya, cuman saya lambat merekodnya itu lambat, jadi saya tidak mendapati yang saling caci maki. Ternyata di situ ada Amin Wijaya dan juga Visi The King. Ramai kamu muslimin. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Beda ya? Bukanlah Samuel aja Salam. Wanes. Iya, maksudnya suaramu mirip loh Lancelot. Biarin aja Oh, Bang iya. Karen, mereka berdua selesaikan Bang Karen. Mereka Nah, berdua usah ribut, selesaikan. sudah mau Natal ini Nggak ribut apa-apa, kan terus. itu urusan mereka berdua Bang, kan mereka belum puas. Iya, Iya. gimana mau berhenti Saya itu debat agak gini. antar agama, antar Iya, Kristen enggak, aja kan. nggak berhenti debatnya. Iya. Saya itu biarinlah, gini kasih Pak Karen. mereka berdua kesempatan Bang. Iya, saya tuh gini Pak Karen. Ya, ada kasus ya. Ini kasus yang sangat memalukan, penistaan agama gitu loh. Ini sama kayak kasus mencabuli anak orang. Ini sama ini kasusnya. Ini kasus memalukan sebenarnya, sama kayak kasus Tali Air kan gitu. Nah, makanya saya bilang gini ya, orang-orang di TikTok ini hanya memperkeruh suasana. Ada yang ngumpulin donasi, ada yang ngumpulin 7 pengacara. Nah, ini kan sifatnya menantang gitu loh. Kalau kita sebagai orang Kristen harusnya kita berhikmat. Contoh ini ada Pak Jul, dia itu punya yayasan ya. Kalau saya sebagai seorang Kristen yang berhikmat, saya pasti nemuin Pak Jul, mediasi dengan Pak Jul. Gimana solusinya ya? Kalau hukum itu tetap harus berjalan. Nah, minimal ada keringanan, minimal ada pembelaan dari pihak yang kasusnya itu tadi. Atau contoh saya nyerang Islam, minimal ada keringanan dari pihak Islam itu sendiri. Sama kayak ibu almarhum itu dulu, almarhum itu dulu yang bela siapa? Islam sendiri. Gitu loh. Ya dia berhikmat, dia mediasi langsung dengan tokoh Islam pada saat itu, makanya nggak jadi diproses. Begitu. Nah, orang-orang di TikTok ini malamnya kasus, paginya langsung aksi. Aksinya apa? Ngumpulin donasi. Nah, itu aksi mereka ini memperkeruh suasana sebenarnya. Yang kasihan siapa? Yang kasihan tuh anak Batak, hukumnya semakin berat. Makin panjang itu kasus. Dicek HP-nya itu ada aplikasi judi online. Nah, itu udah kasus lagi tuh, udah kena delik lagi. Kasus perjudian udah makin banyak karena ada penantangan di situ. Katanya ngumpulin 7 pengacara. Wah,
orang hukum juga, hakim juga kan semakin tertantang di situ. Pihak Islam juga semakin tertantang di situ. Nah, artinya ada perlawanan. Coba kalau dari awal itu langsung mediasi. Nah, coba kalau seperti itu mungkin beda lagi ceritanya gitu loh. Benar nggak Pak Jul? Ya, kalau itu saya Jul benarkan juga- itu ada niat Itu baik. betul. Ada niat Itu baik. Iya, ada niat baik. Mestinya selesainya gitu. Loh. Ya, Betul, betul, kalaupun betul. hukum ya memang harus tetap berjalan, harus diproses. Assalamualaikum Tapi warahmatullahi istilahnya itu apa Assalamualaikum itu, warahmatullahi wabarakatuh. jadi nggak perlu sampai naik ke dilanjutkan gitu loh. Kalau korbannya nggak ada gitu secara ini materi, secara ini nggak ada korban yang ini ya bisa damai itu sebenarnya. Iya, dan Kalau saya yakin kasus sudah pihak Islam naik pun itu pasti ya untuk damai itu udah nggak bisa Pak Ivo. Itu kayak Gilbert, kasusnya Gilbert Itu kan dia kasusnya belum langsung- naik itu. Dia kan langsung meredam lah gitu. Walaupun ada itu. Harus ada kerendahan hati. Iya, jadi bisa selesai itu karena kan korbannya juga nggak ada gitu. Kalau Iya, Tapi betul. wacana yang seperti Rudy Yohanes, Pak Bom membuka donasi juga, saya pikir niatnya juga baik gitu loh. enggak, itu buat kepentingan pribadi itu. Oke, itu sekarang memperkeruh saya mau- suasana. Ya, justru yang ini ada orang mengumpulkan donasi untuk dikatakan membantu anak Batak, dikatakan nah, itu nggak benar itu ya, itu framing lagi itu, karena nggak ada yang tahu hati manusia loh. Betul. Dan Gini, sekarang gini, saya mau Pak nanya Jul, nih, Pak Jul, sekarang gini, saya mau Pak nanya Jul. Pak Ivo. Saya mau nanya sama Pak Ivo, Pak Jul dan sebagaimana harus ada ke pihak umat muslim ada mediasi. Terus kasusnya anak Batak kayak begini kan kasusnya anak Batak semakin berat. Benar ya tadi dengar ya? Benar ya? Ya. Benar ya? Narasi itu narasi untuk pembelaan anak Batak bukan? Narasi Iya, apa? Kesan Sebenarnya kalau Ya, itu ya, saya hubungan bilang dengan gitu ya, anak Bella. Batak ya nggak nyambung juga loh. Antara anak Batak dengan pengumpul donasi itu berbeda kasus itu. Bukan, enggak soal yang ini yang tentang mediasi kayak begini kan tambah ngeberatin anak Batak. Kasusnya tambah berat. Mestinya harus dari tempat umat muslim ada mediasi ke umat muslim. Ini ngebela anak Batak gak narasinya? Iya, kesannya iya kan. Nah, jadi Kau tapi yang itu ngebela jalan- anak Batak kau tuduh Amin Wijaya, Lancedor. Jadi Bang Jul, undang aja Wak Labu Bang Jul. Undang Wak Labu. Jadi kejadian sebenarnya waktu mereka diskusi ada bom-bom itu seperti apa gitu aja. Oke, saya Iya. telepon Rudy Nah, Yohanes ya biar bisa masuk ke sini. Iya, betul. Tapi dilanjut dulu. Nah, tak undang Rudy Wak Yohanes. Labu ini, Wak Labu ini juga nggak tahu diri. Dulu dia, lah iya bener dia Waduh, Pak Labu dulu ini dari nanti awal. ada Pak Labu loh nanti ini ya. Ntar ya, saya telepon dulu. Ya masukin aja sini Pak Jul, undang dia. Soalnya saya udah ngomong sama Dosma ini, saya tadi udah ngomong sama, tahu akunnya Wajah Sumut nggak? Wajah Sumut panggil aja ke sini, gimana omongannya Dosma tentang kasus anak Batak. Dosma itu mau dari awal itu dia mau membantu anak Batak, tapi tanpa dibayar, tanpa ada wacana donasi, ngumpulin donasi buat pengacara. Nah itu udah mencoreng integritas dari pengacara tersebut, gitu loh. Itu udah omongan Dosma langsung itu. donasi ini banyak masalah ya. Itu yang rame itu sampai ribu. Ada galang dana untuk pengacara, ya pengacara yang mau menerima itu pengangguran itu. Kalau dia benar-benar pengacara, dia pasti nggak mau ngambil itu. Ini Bentar, ini saya berbicara turunkan nama satu baik ya, pengacara Pak loh. Riki, saya turunkan. Ada Pak Rudy Yohanes ini mau masuk. Nah, Saya yang turun saja. udah saya turunkan satu. Yang Muslim menyimak aja di bawah. Ini fitnahan-fitnahan begini harus diklarifikasi nih. Ada Sang Bater. Ya, selamat malam Bang Rudi. Malam. Omongan-omongan orang tak nampak wajah kau dengar. Siapapun bisa diucapkannya. Orang-orang nggak bertanggung jawab itu. Iya. Dia katanya sudah bertemu dengan si Dosma, benar nggak? Biar ke Medan aku berangkat, aku ketemu kalian.
Ya, Ada yang berani bertemu. Jangan Gini, gini-gini. Pak Dang, Wajah kau ini nggak kelihatan gaya kau selangit. Boh ya sadar diri kalau nggak penakut, bisa penakut open aja. cam saya. Iya, Nggak karena bisa kau open cam penakut. soalnya. Banyak kali gaya kau udahlah penakut aja. Kau pikir si Loh, kok Dosma mengambil penakut? kasus Rudy anak Batak? Aku sudah bicara sama dia. Tahu kau kenapa dia tidak mau mengambil itu? Yakin kau? Kalau yakin kau masih ada nih sidang apanya pokok perkara, suruh dia ngambil. Kutuntut kau. Pak berani Jul, tak kau? tahu ini nggak akunnya Wajah Sumut? Bisa undang ke sini nggak Pak Jul? Wajah Sumut. Ya, sebentar, Kami sudah sebentar. ketemu muka. Ya Apa tadi nih, lo Bapak? diklarifikasi dulu. Ini Pak Rudi kan membuka donasi untuk membantu, tapi dikatakan itu hanya membuat polemik. Ini kan ini yang perlu diluruskan gitu. Lah ini kata putus dia jari. Ya makanya Bang dia Rudinya takut terpental itu ya, panggil sebentar, Wajah ya. Sumut ke sini. Terpental Bang Rudinya. Gini. Kenapa Tadi turun? tadi kita satu koma sama Wajah Sumut ya teman-teman. Nah dia nelpon Dosma. Dosma bilang apa? Kalau dari awal ya diserahkan ke saya, tapi tanpa embel-embel donasi saya mau. Tapi kalau sudah ada embel-embel donasi, saya sebagai pengacara saya nggak mau. Nanti itu akan merembet kemana-mana. Nah, Rudy Yohanes ini pateng-teng di sosmed ya, Itu bahkan ada orangnya sampai di melawan Bang Jul. Naikin tuh Bang Jul. Ya, satu-satu banyak. ya, biar clear masalahnya. Tadi kau tunjukkan gaya kau selangit. Nggak usah terlalu banyak omong kalau penakut. Wajah Sumut aku udah bertemu langsung, udah bicara langsung, face to face kami bertemu. Apa lagi mau dibilangnya? Hah? Kau jangan laga-lagaku dengan dia. Gaya kau banyak. Kalau berani si Dosma mengambil Rudy Simamora, ini mumpung belum masuk pokok perkara loh, ambillah. Kutunggu. Kalau nggak ditinggalkan kliennya dia. Halo, suaraku kedengaran? Dia bilang 7 pengacara. Dia bilang 7 pengacara. Lu adalah pengacara yang nggak ada kerjaan, makanya diambil itu kasus. Itulah bodohnya kau. Manotar itu dokter loh, dosen UKI. Otak kau nggak ada. Sama kau dengan PC The King. So bicara dikasih ketanggung jawab nggak bisa. Otak dipakai dong. Udah dewasa kau kayak anak-anak. Kau udah ngambil tanggung jawab itu kalau berani. Suruh si Dosma mengambil kalau nggak ditinggalkan kliennya dia. Begitu diambilnya kasus Rudy Simamora, ditinggalkan kliennya dia. Kalau nggak percaya coba uji. Kalian nggak tahu ini bukan masalah kayak pembunuhan masih oke orang. Penistaan agama ditinggalkan orang. Coba kalau nggak percaya, hanya pengacara yang bermental baja yang mau ngambil itu. Biar tau kau. Kau Dia kira bilang mereka bayar? 7 pengacara itu karena tidak ada kerjaan. Muncungnya itu orang tuh ada proyek di Rohil ini masalah tanah, ada proyeknya di Danau Toba, di Tarutung dia dibebaskan orang itu orang yang dituduh membunuh. Apalagi lihatlah itu sepak terjangnya. Aduh, fitnah kau terlalu kali. Orang tuh nggak dibayar sebesar pun lo anjing. Pukimakmu banyak kali. Suruh si Dosma itu ngambil alih kalau berani kau. Kau mengadu-ngadu domba aja kau. Begitu dipegang dia itu orang akan meninggalkan dia. Pegang cakapku ini. Kau ngumpulin donasi katanya mau beli Pajero. Memang kebanyakan fitnahnya dia Pak Karen. Fitnah ngejelekin orang, dusta. Nggak usah. Kali memalukan. Biar nggak timbul Aku nggak kenal dia ini siapa. Kayak gini. Donasi di sosmed. Turun bang, saya turun. Malu-maluin. Ya, ini saya undang Wajah Sumut bentar ya. Apa kata Dosma? Mau kau laga-laga kami? Apa kata Dosma tentang kasus ini? Biar kamu dengar sendiri dari Wajah Sumut. Kepental lagi tuh dia tuh. Ya iyalah ngomong kasar gitu. Emang sensitif bicara donasi. Ya namanya kalau sudah menyangkut duit ya, duit itu kan iblis juga. Iya. Gini,
Nanti ini bentar wajah sumut mau datang ya. Tadi saya satu komal dengan wajah sumut, dia telepon langsung Dosma. Dosma bilang apa? Aku satu komal, Sudah ada aku satu orang muka. sudah ada ketemu orang muka aku. Bentar dulu, saya mau ngomong dulu. Sudah ada orang yang dari awal patang-tang patenteng menantang, bikin wacana. Kasusnya malam, paginya langsung aksi, kumpulin donasi, bayar 7 pengacara. Itu sifat menantang itu. Gitu loh. Harusnya lebih baik mediasi ke tokoh agama yang ada di tempat si Rudi. Itu dalam bentuk meringankan hukuman, walaupun hukum itu tetap berjalan. Itu bukan patang-tang patenteng. Sekarang kamu sudah kumpulin donasi, terus kamu lepas tangan. Saya menyerah. Udah ambil alih aja siapa yang mau mengambil. Kamu kan bilang gitu. Muncung kau kan tidak tahu permasalahan. Muncung kau kan tidak tahu permasalahan. Kau hanya ngomong-ngomong aja kau. Kami masalah ini kasus penistaan agama. Nah, itu tahu kau kasusnya apa? Kau tahu kan kasusnya apa kan? Penistaan agama kan? Mau hantu ya, betul. Mau hantu belau pun kau ajak rujuk tidak mau. Itu biar tahu kau. Kami sudah melakukan pendekatan. HBB sudah kami temukan. Sudah kami temui sudah. Kami mau pendekatan kemana? Kamu ada nggak pendekatan kepada tokoh agama Islam di Medan? Ada nggak? Bung, tidak. Kami mau mendekati yang melapor biar tahu kau. Otak kau nggak ada. Bukan yang melapor, yang kamu dekatin itu tokoh mediasi dengan tokoh agama. Itulah bodohnya otakmu. Otak kau bodoh. Nggak ada urusan mereka. Pelapor itu yang kalau dicabutnya laporan selesai. Otak kau nggak ada. Sok bicara kau. Loh, pelapor siapa? Pelapor aja anonim. Siapa bilang anonim Rozan? Udah ku sebut namanya kalau aku live. Otak kau nggak ada. Pelapor aja di sidang nggak hadir. Pelapor aja nggak hadir. Pelapor aja anonim. Dodol. Itu kemarin belum sudah bukan sidang pokok perkara, makanya nggak tahu. Coba buka Rudi gini. Nama pelapornya siapa? Buka datanya di sini. Vicky Makmu sudah sering disebut. Kau nggak tahu itu peradilan. Pra-peradilan itu pelapor nggak bisa masuk ke pra-peradilan. Bodoh. Memang bodoh kau. Tunggu ku carikan namanya ya. Kalau bodoh jangan. Di persidangan ada nggak hadir pelapor itu? Hadir nggak pelapor itu? Itu pra-peradilan lo, bodoh. Otak kau nggak ada. Ada hadir nggak pada saat kalian ada di persidangan? Ada nggak hadir dia di situ? Lu goblok. Namanya pra-peradilan antara penggugat itu dengan pihak kepolisian. Makanya Min, berhadapan orang bodoh rupanya. Goblok, jangan dipelihara. Donasi kau bilang. Memang kau bodoh. Goblok dipelihara. Kamu ngumpulin donasi, terus lari sekarang lepas tangan gitu. Lari lagi dia. Kamu bilang aku lepas tangan. Donasinya memang masih ada. Kamu kan lepas tangan, kamu bilang ya udah PC The King aja yang ngambil alih. Kamu bilang gitu. Ingin dengar dulu. Karena PC The King merasa hebat kayak kau tuh sekarang. Kau jangan kau PC The King juga. Tolong jangan bicara begitu, nanti kena sendiri loh akunya. Gak apa-apa. Iya benar. Ini aku buka dulu ya. Kenapa lu Rudi nggak bisa PK lagi lu Gak masalah. Kau kira aku begitu? Gak masalah, tenang aja. Tunggu ku sebutkan dulu namanya ya. Tunggu Desa Mulyo. Ini wajah sumut lama juga ya. Karena gak mau dia naik. Kami sudah bicara kok, banyak kali cakap kau. Ya lu nyuruh dia nggak mau naik. Siapa bilang? Juga lu Rudi. Sabar. Fitnah kau tuh terlalu. Udah ada ku telepon dia. Aku belum telepon dia. Uang donasi. Masa yang saya bilang tuh gini ya. Bisa kok, tapi jangan terlalu dong. Tentang kasus anak Batak. Bisa kok, tapi ini sudah salah di awal. Salah di mana? Ini Rudi ini kasusnya malam, paginya dia langsung aksi kumpulin donasi. Ada penantangan di situ. Jadi katanya mau bayar pengacara ini itu. Kau tahu kalau nggak langsung didampingi dia, itulah justru kesalahan. Biar tahu kau, 1x24 jam harus didampingi. Sekarang namanya ini ya, Nando Eko Putra. Itu namanya Nando Eko Putra. Mana? Coba lihat. Sebentar. Ini Nanda Eko Putra, ngapain ku bohong-bohongi kau? Apa itu?
Ini nih, Nando Eko Putra, tangan jariku nih lihat. Nampak? Yang saya bilang nama pelapor. Iya, Kamu itu kan nama bisa pelapor. buka aplikasi. Kamu kan bisa buka aplikasinya di situ tentang kasus Rudi. Aduh, bogok kali kau masuk ke SIPP Kota Medan. Memang bodoh kau, PC The King. Masuk ke SPP-nya Kota Medan, kau tuliskan situ Rudi Simamora. Kau lihat di situ nanti perdatanya. Buka. Kau Iya, ada- iya makanya buka di situ. Kamu lihat nama pelapornya siapa? Ada nggak di situ? Kan sudah kutunjukkan. Bang Rudi, sekali lagi hati-hati ya. Udah kena warning di sini muncul. Iya. Hati-hati ya. Itu ada kena, biar aja lah. Tunggu aku terangkan dulu ya. Pak Jul, lah ini penontonmu yang tadinya 5. Jangan sampai terpancing. Kena nanti akunmu. Jangan sampai terpancing. Jaga bahasanya. Tunggu. Sebentar. Balikan kamera dulu aku ya. PPJ gak ini galang donasi juga nggak PPJ? Kurang Kalian terlatih. jangan sok-sok. Jangan PPJ jangan. Sama kalian baru tau kalian. Ini nih namanya. Saya juga mau buka nasi Udah kau lihat itu? mau kawin yang kelima ini, bisa nggak ya? Latihan dulu sama Gurunda, latihan sama Gurunda. Udah kau lihat itu? Agak tenang, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ya, tenang. Sudah kau baca ini? Ya, pelapor Nanda Eko Saputra. Hadir nggak dia? Atau anonim? Ini nama anonim atau bukan, Rudi? Saya tanya dulu. Kau itu nggak tahu. Di dalam pra-peradilan Dia nggak ada, nggak hadir. hadir. Pelapornya kalian aja nggak tahu. Cuma nama doang, orang yang nggak tahu. Bro, dari mana bisa nama doang? Nanti kalau udah pokok perkara dia harus hadir. Itu masih pra-peradilan. Pra-peradilan itu kita melawan polisi, bukan melawan si pelapor. Iya, Bang Lancelot. Ngapain dia hadir Bang situ? Nggak ada Lancelot, urusannya. iya betul. Bang Lancelot jangan samakan Bang Rudi dengan api dong. Cuma lapor doang, nggak ada hasil. Bukan ini orang udah goblok, dongo, idiot ya, so tahu. Sabar. The King ini, suaranya suara PC The King ini. Oh, itu suara PC The King ya? Pas tanggung jawab. Pantesan dia fitnah gua semalam. Karena gua tampil sama lu sama bom, dia fitnah gua. Memang setan itu manusia. Sabar Om Amin, sabar. Bukan Prapit itu Rudi melawan pihak kepolisian, nggak ada dengan tersangka maupun pelapor, kan goblok dia. Mana Lancelot tadi ini? Apa sih ribut-ribut ini? Lancelot kental ya. Sebentar kita tunggu dulu ini. Sudah terbongkar identitasnya itu PC The King. Aku pala aku tunjukkan koordinatnya nanti. Si PC The King itu selalu mengaco, jadi yang mengaco tuh. Bang Rudi, Dari bagaimana? kemarin bentar dulu PPJ. Dari kemarin fitnah gua ngebela anak Batak, gua ngebelain katanya donasinya si Rudi. Ada gua sebut suruh orang semua donasi, nggak ada, betul nggak? Yang gua bela adalah 7 pengacara 150 juta dari Jakarta murah. Ongkos udah berapa? Hotel udah berapa? Makan udah berapa? Dibilang Lagian 150 Min, lagian nggak ada tercapai 150. Hanya 78 jutanya itu semua. Aduh. Masih ku bagi lagi gaji-gajiku ke situ. Aduh, banyak kali cakap orang ini. Dibilang Makanya gua kerja sama malu soal donasi, kan kurang ajar di manusia setan. Buat Bang Lancelot ditunggu lagi naik ke atas ya, karena belum selesai klarifikasinya nih. Jangan lari Bang Lancelot, belum selesai soalnya. Kedua, Buat teman-teman yang lain jangan naik dulu ya. Kedua, gue mau nanya sama lu, Rut. Yang ngomongin kita beda denom, tapi hal ini ya kita bersatu. Bom atau gue, Rut? dirimu lah, Min. Dari dulu kan kesepakatan Bom yang ngomong, bukan gua ngomong. Bom yang ngomong, kita ribut debat, betul nggak? Kenapa? Nih ya, Bom ada ngomong nggak? Kita sering debat dengan Amin dengan ini. Tapi kita kalau hal ini kita bersatu. Bom ada ngomong nggak? Ada juga. Iya. Memang kesepakatan beda denom, beda apa? Kesepakatan kita dari dulu kan gitu, Min. Waktu kita masih dari Facebook, kita boleh beda pendapat. Tapi kalau ada hal seperti ini kita satu. Orang-orang ini aja yang mau memecah belah itu. PC The King lah, Syanu lah, siapa. Aduh. Min, aku lagi jalan ya dengan apa? Aku caw dulu ya.
Ngomong uang kalau si Zuma wajar. Oh, Dia kan tadi si The King dia. Kalau Zuma kenapa bang? Kalau Zuma? Wajar, dia banyak uang. Dari mana dia banyak Kalau aku uang? dari mana uangku? Dari mana? Itu usaha itu. Banyak. Dari mana Dia punya rumah hobi. Dari mana dia punya modal? Orang kaya itu. Saudara-saudara itu orang kaya. PPJ, kau lihat channelnya Tanpa Ragi ya, itu tadi pagi gue nonton yang paling terbaru. Di situ semua di atas mejanya duit dolar bertumpuk-tumpuk gitu ada. Wah, dari mana itu? Mana gua tahu. Dana dari mana itu, Bang Rudi? Lu kira udah nggak usah menyebut orang lain. Ini kasusnya Rudi nih. Udah jangan lari ke sana ke sini. Jangan merembet. Jangan merembet. Jadi Bang Lancelot, tolong kalau sudah di dalam naik lagi ya Bang Lancelot ya. Tadi katanya mau ngundang apa wajah sumut ya. Kalau berarti ini apa ya? Kalau izin bertanya, jadi tindakan Bang Rudi sekarang dalam proses membantu Bang Anak Batak apa sekarang itu? Sekarang aku istirahat karena belum P21. Ya nggak ada yang mau dilakukan. Apa yang mau dilakukan? Iya. Nah, aku sudah berusaha mau menghubungi si Nanda itu, tapi kan nggak ketemu. Apa yang mau ditemui pengurus ini? Nggak ada guna. Yang pelapor yang penting. Mana ada urusannya ke situ orang-orang itu? Memang otaknya kan nggak ada tadi itu. Malu dia kan? Siapa namanya? Jangan fiktif. Mana bisa melapor ke polisi nama fiktif? Yang benar aja lah. Kan sedang. Apakah kita akan melakukan tindakan pelaporan balik kepada pelapor itu, Bang Rudi? Enggak, nanti ini makanya aku bilang aku mau ngambil alih lagi kasus itu. Tapi aku kan tidak punya dana. Kalau aku ada dana, aku yakin pelapor itu nanti kan bersaksi palsu di pengadilan. Betul. Nah, gunanya kita kemarin melakukan pra peradilan. Sekarang polisi kan tidak sembarangan. Mau dihadirkan dia itu kawannya debat si Rudi Mamora sama Edi Praitno. Mana bisa itu nggak dihadirkan karena di dalam apa kita disebutkan nama orang itu. Kenapa Edi Praitno tidak dihadirkan? Ustadz itu nggak dihadirkan. Kan itu diskusi. Ya tentunya semua orang yang pernah berdebat dengan Bang Anak Batak harus dihadirkan itu. Zuma, Nanda, Rifa, Enggak, yang di video itu aja, yang di video itu karena kan kita fokusnya kan permasalahan tidak bisa menyebar. Ya. Karena kan ada keterkaitan dengan lawan debatnya kan. Jika jadi terjadi hal seperti itu. Lah, itu terjadi kan karena ada dua orang berbicara, mana satu orang. Wah, berarti yang lawan bicaranya bisa diajak masuk bareng itu. Memang harus masuk bareng lah. Itu kan bareng itu. Tidak ada cerita, makanya aku ingin mengambil kasus ini. Kenapa? Hanya kami yang tahu celah-celahnya mana. Betul. Si Dosma itu, kalau aku bilang ya, Dosma pernah memang menghubungi aku. Dibilangnya lain lakukan pendekatan begini sama hakimnya. Aku nggak mainanku tuh, aku bilang. Aku orangnya nggak mau, lebih bagus aku mati daripada menyogok orang, menjilat orang, nggak mau. Aku bukan begitu, aku bilang. Tadinya pengacara lu juga kasih masuk. Dia bilang pengacara yang mengambil kasusnya itu pengacara nggak ada kerjaan, kurang kerjaan. Ini kan setan. Gue bilang kemarin sampai pagi jam 5 ya, sampai gue kata-katain goblok pego semua ya, kata-kata gue keluar itu, tapi nggak ada kata binatang kalau gue. Nah, jadi gue bilang seorang pembunuh pun berhak untuk didampingin pengacara. Enggak, bilang aja coba googling namanya Manotar Tampu Bolon. Itu dosen di UKI loh. 2 tahun lagi profesor itu loh. Doktor Manotar Tampu Bolon. Kok gampang-gampang aja dia bilang ini begini. Pising deking suaranya aku kenal kali itu. Penyamar-nyamar dia ganti-ganti nama di telepon orang Pak Torasaki dia enggak ngangkat. Iya, gini, siapapun ya anak Batak, siapa Ratu Entok berhak untuk didampingi pengacara. Apakah ketika pengacara mendampingi mereka disebut pengacara kurang kerjaan, nggak ada kerjaan? Ini kan sudah jahat. Iya. Emang jahat dia nih. Kawan ini. Orang lagi berjuang. Justru sekarang aku nanti mau jadi saksi dulu di persidangan itu. Coba Bang Lancelot ya, ataupun kalau misalkan Bang Lancelot pakai akun lain di bawah, typing aja Bang, nanti kita naikkan. Soalnya ini kan sudah membawa problem ini kan, dan yang jadi
tertuduhnya itu tadi Bang Amin. Iya, di sini Makanya sampai Bang Rudi nggak Yohanes ada diundang. menyangkut yang lain ya. Di sini antara itu ya. Kalau framing daripada Lancelot ini terhadap kalau Bang Lancelot Rudi. itu PC the King, berarti dia sakit hati gitu. Karena gua Memang dia tahu. sakit hati. Karena sakit hati dia. Iya. Kalau dari suara sih bukan, Abang. Mungkin terprovokasi. Dia itu Jadi kenal masih- iya. suaranya. Mas Jul, sorry ini ada lagu-lagu gimana itu? Nanti YouTube-mu? Nggak ada lagu, nggak kedengeran. Oh, nggak kena, syukurlah. Lagu lagi cari-cari baju untuk Iya, anak-anak. dibilang gua ngebelain anak Batak, gua ngebelain donasi lu. Padahal yang gua belain antara lu dengan PC the King, betul nggak? Gitu, 150 juta 7 pengacara murah. Betul, Dia aja urusin gitu. Udah fitnah dia. Aduh, makanya kalau pengacara bayar, dah aku bilang, untuk kasus seperti ini minimal 30 juta. Akomodasi transportasi bayar. Nggak bisa gratis. Bagaimana kita pakai pengacara nandar, Bang? Coba. Mungkin bisa Nandar kan tidak bayar. dia hanya mau katanya kalau aku yang ketangkap, Nandar pengacaraku mau dia. Oh, gitu. Yang lainnya aku nggak tahu. Udah pernah Nandar kan agak murah. Mungkin bisa murah lah kalau dia kan bisa teh botol mungkin. Enggak lah. Udah jangan kemana-mana ya. Karena dia pun transportasinya justru lebih banyak. Dari Bandung, bro, kayak pesawat bolak-balik. Enggak, dia fitnah gua, dia bilang gua bela-belain anak Batak, gua bela-belain donasinya si Rudi. Padahal keributan antara lu dengan PC the King. Memang setan itu manusia. Kita bantu doa agar Bang Rudi bisa melaksanakan tugas-tugasnya, membantu Nusantara. Ya, terima kasih. Orang ini mungkin di otaknya ada miliaran, makanya bilang begini pasti. Katanya mungkin ada sisa uang jalan mungkin Bang ya, ada sisa. Geli lihat orang ini semua. Mana tadi Lancelot? Oke lah kawan-kawan, aku izin dulu ya. Paling aku turun nanti naik dia lagi tuh. Kalau aku masih dia naik. Iya, Izin dulu ya. oke, makasih, kawan-kawan yang anak dulu. makasih. Makasih Mas Jul, makasih yang lain. Memang setan itu manusia itu satu tuh, Jalan Celot. Yang berarti sudah diklarifikasi kan? Iya, gini loh Bang Jul, coba dipikir ya. Rudi sudah pakai 7 pengacara, sudah deal, sudah pergi ke sono. Masuk akal di mana gua nawarin pengacara dan bilang gua banyak kena pengacara? Coba, masuk akal di mana coba? Kenapa sih Islam suka mengolok-olok? Itu Islam suka mengolok-olok penjual ST. Kenapa sih Islam suka mengolok-olok? Apalagi lu naik, orang lagi bahas apa nggak jelas lu naik. Islam itu bodoh sih. Kenapa sih Islam bodoh sekali? Apa sih lu Abigail ngomong ini lu? goblok. Goblok bener lu. Bodoh nih, Abigail nih. Memang malu-maluin Bocil aja ternyata. Kristen. Ini Lancelot ini. Lancelot ini di atas saya nih. Enggak, ini Samuel lu lagi mandi, Samuel lu, kelihatan lu. kepalanya nih Bang Sam ini. Lagi mandi biasa di kamar mandi. Lagi berak dia. Lagi BL itu. Jul kena dosa hari ini. Awas kamera lu jatuh, kelihatan burung lu masuk semua besok ini. Jangan sampai kita semua masuk polsek gara-gara KP lu jatuh, kelihatan burung lu. Lanjut. Udah selesai kan masalahnya ya? Pak Amin udah selesai kan? Memang fitnah semua, Bang Disconnect juga tahu, makanya tadi gue suruh dia open mic. Bang Disconnect juga unfair juga. Orang lagi mandi disuruh open mic. Itu pada intinya kan kalau pas obrolan kok Amin Wak Labu dengan Bom Bom kan nggak tahu kita.
Saya nggak ada di sana. Semalam lu jawab jujur. Ya, gua ada bilang gua banyak kenal pengacara, langsung gua sodorin sang debater gak? Kan kagak ada. Kan logikanya gimana? 7 pengacara aja udah kebanyakan. Masa gua nawarin pengacara? Kalau semalam nggak ada narasi itu, mungkin Dia tadi bilang Bang ada Lancelot tadi itu. tuh. Iya, Bang Lancelot tadi menarasikan obrolan kalian waktu itu mungkin. Kalau semalam sih nggak ada ya. Kan setan itu manusia, orang difitnah-fitnah. Langsung naik tadi yang nonton banyak sekali, 500 tadi ada. Rame. Ya gitu Pak. Kalau pas lagi ada perseteruan pasti Pak. Dia kaget, bang disconnect, dia kaget. Gue bilang, lagi gue mau masuk, gue telepon Bang Zulfikar, gue mau masuk nih. Dia kaget. Rupanya gue banyak saksi. Tapi dia nggak ngerti, mungkin emang kalau pra peradilan kan nggak perlu pelapornya, cuman yang tersangkanya sama pengacara lawan polisi kalau pra peradilan kan. Iya, yang jadi pengacara dengan siapa? Dengan polisi. Iya, Pak pengacara tersangka sama polisi. Kalau pelapornya buat apa di situ? Nggak ada kaitan. Malam apa saya ngomong apa? Udah bego, goblok, tolol, idiot, ya begitu orangnya. Ya dia nggak paham, mungkin dia nggak paham. Tapi so tahu. Ya itu nggak boleh itu, makanya itu. Terus bikin emosi ya. Dibilang apa? Ngomong di sana apa? Ngomong di sini apa? Waduh, itu udah. Iya, padahal ada saksinya lu Bang Jul, ada saksinya disconnect. Dia nggak tahu. Sebelum gua naik, gua telepon, gua mau naik nih Bang Jul. Karena apa? Gue tidak mau juga yang gue suka tampil di tempat Bang Jum, gue berhubungan baik dengan disconnect juga di sini. Jangan sampai ada narasi di pihak mereka ini yang ada di Komal ini. Kok Bang Amin ngebelain yang menista agama kami? Nanggap gak Bang Ivo? Iya sama kayak tadi yang Bang Jum itu. Jadi apa? Mau di apa? Tadi dibilang apa, murtad atau apa itu, sama kayak gitulah. Pikiran begitu. Narasi tadi pagi tahu gak? Saya ngebelain anak Batak, saya ngebelain donasi. Setan gak tuh manusia? Ya, yang tadi yang siapa sang debater juga jadi marah itu, karena nggak sesuai itu mungkin. Itu saya kontak dengan saya perseteruannya Rudy Yohanes dengan PC The King itu ya karena itu sih proses donasinya itu sih. Kalau misalkan tidak ada problem dari proses donasinya, nggak mungkin ada pertentangan. Nah itulah salah satu dari dampak buruk open donasi menggunakan rekening pribadi ya. Karena rekening pribadi mau gimana pun nggak bakal bisa diaudit. Tapi kita kan nggak bisa menyalahin siapa-siapa. Sebab buktinya open donasi menggunakan rekening pribadi pun masih ada yang membantu. Otomatis kan donasi bisa nggak ya Disko? Boleh Om. Saya mau kawin yang kelima, nggak punya duit, bisa nggak open donasi? Nah enak nih, yuk kita bahas temanya. Kristen boleh poligami gak? Pak Karen mah udah jelas. Ayo Pak Karen, udah ada kita lanjutkan. Tapi nggak ada duitnya. Kristen boleh poligami gak? Kira-kira Pak Amin. Ayo Bang Karen, maju Bang Karen. Lalu narasi dia tadi pagi apa Bang disconnect, betul gak? Gua ngebela anak Batak, gua ini donasinya si Rudy. Betul gak? Dia lagi ngadu kau sama Zulfikar sama disconnect tadi kalau saya lihat. Enggak, bukan kalau gitu, saya Pak memang nggak ada di obrolan itu. Bukan gitu Pak Karen. Saya mau naik pun tadi saya bilang dia nggak tahu. Saya hubungin Zulfikar, gue mau naik nih. Gitu. Karena apa Kak? Nah, itu framing itu untuk saya telepon Bang Zulfikar. Bang Zulfikar, oke Pak Amin begitu. Kalau nggak kan narasinya dibilang apa? Saya pembela penista agama Islam. Ini kan setan itu jenglot ya namanya. Lancelot. Oh Lancelot ya. Kok jenglot juga jadi salah ada tuh.
Dia podo. Oh, podo ya. Ya artinya urusan pribadi udah beres lah. Udah selesai ya, Pak Karen ya, kita udah Belum. kasih waktunya mereka berdua tadi. Bukan karena masalah turisme ya, donasi di sinilah. Saya mau kawin yang kelima belum ada duit nih. Ada nggak ya kasih donasi? Nah itu dia, yo Bang. Tadi itu pembahasannya Lanjut. jadi melebar. Kristen boleh sebab poligami. Lagi pembahasannya jadi muter-muter puyeng. melebarnya itu karena Lancelot bernarasi membawa nama Dosma dan wajah sumut gitu loh. Iya, iya. Tadi ngefeknya kemana-mana jadinya. Makanya yang nonton langsung naik langsung karena semua orang ditarik kayaknya itu. Iya, dibilang pengacara yang membantu adalah pengacara kurang kerjaan. Iya, itu nggak boleh juga itu gitu. Kena orang lain, soalnya kena ketarik semua orang lain. Ayo kumpul donasi. Bantu saya dong mau cari istri yang kelima. Buka koma. Mau poligami. Oh, buka koma segitu. Apakah boleh ini seorang Kristen berpoligami? Nah, Boleh. Ya. Lanjut. Poligami. ayatnya mana? Ayo Kristen boleh poligami. Lanjut Pak Karen. Pak Karen, istrinya main TikToknya. Kalau saya ayatnya ngikuti itu Salomo sama Daud sama Ibrahim itu saja, sama Yakub, banyak lah. Karen. Bang Jul, temanya tulis dong, Kristen boleh poligami. Apakah benar? Gitu dong Bang Jul. Biar Oke, seru. Oke, tak bikin ya. Gue kalau ada Pak Karen, gue semangat ngebahasnya. Kalau nggak ada Pak Karen, gue semangat gue bahasnya. Ya karena Ya Pak Karen. kau kan nyari yang mendukung. Lebih baik temanya donasi anak Batak diberikan Pajero oleh Rudi Sang Debater, tanda tanya gitu. Udahlah nanti kita yang Nanti Bang Jul yang bersangkutan kena. kena lagi, nggak usah lah. Banyak itu. Kalau penontonnya mau banyak itu, rame ini tuh, rame kayaknya. Ya, nanti orang yang nggak bersangkutan kena lagi. Yang tadi itu donasi Pajero Sport itu ya. Saya juga lihat mau tadi donasi langsung naik separuh, TikTok. kalau lebih ya separuh mau pakai beli Pajero begitu loh. Tapi ternyata banyak juga yang tidak setuju ya dengan gerakan Rudi Johannes buka donasi untuk bantu Rudi Simamora ya. Iya. Bukan nggak setuju kali caranya mungkin. Kan tadi bener tuh usulannya sih bagus yang Lancelot itu. Jadi kalau bisa berdamai dulu sama yang bersangkutan itu, yang atau enggak yang tokohnya di sana itu lebih bagus, meredam dulu. Tapi udah sampai masuk ke laporan sih masalahnya. Ya, itu bagus buat anak Batak, betul gak? Iya buat anak Batak. Ya. Bang. Bagus gak? Artinya dia ngebelain gak? Iya itu belain ke Iya, dia setan bilang gua ngebelain anak Batak. Dia setan kan manusia. Habis itu dia diam. Udah, amin. Mau Natal ini lu stop ribut-ribut. Kita barbecue. Betul, mau Natal ini. Ekor bakar begitu loh. Yang intel gereja juga masuk nih. Tadi Kristen Bang Intel. ngomong, jadi kau ngebelain nih penista agama kami, gituin dong. Ayo sama Bang Disconnect udah CS sama Jenglot. Mulai dah Bang Jul, temanya bikin dong Kristen boleh poligami gitu loh Bang Jul. Kayaknya ada dua yang mau poligami nih. Ini Nah, Efraim itu sudah tak bikin itu loh. Nah nih, tuh masa kurang gede nih temanya. Tuh. Oke. Nah lanjut nih. Lanjut Pak Karen. Lanjut. Emang itu suaranya Ya. Apakah Ini temanya atas usul dari Kristen sendiri loh ya. Boleh, yang penting Ya lu betul Bang. kuat. Mantap. Meluap dari. Nah sekarang ini siapa yang mau Bang Jul, bernarasi? disclaimer dulu Bang Jul. Disclaimer dulu. Judul ini atas permintaan teman-teman Kristen gitu. Tuh, ini judul ini Disclaimer. atas permintaan dari teman-teman Kristen loh Efraim ya. itu. Atas permintaan Efraim gitu. Efra yang minta ini. Ya, silakan Dia Efra pengen dibuat dua narasinya. ini sebenarnya dia ini. Setuju apa Efraim tidak ini Efra? Setuju Bang. Lanjut. Oh setuju Lanjut. Pertahankan terus.
Gue berani pasang ini karena ada masternya di sini yang naik. Ya Kak Bang Karen ya. Kira-kira ada gak ini yang mau ngebantai nih di sini? Nggak berani mereka. Benar-benar master ini. Ya, Gue bersama master gue ini. Gimana Pak Crusader? Apakah setuju apakah Kristen boleh poligami? Kalau boleh, sebutkan ayatnya. Kalau nggak boleh, sebutkan ayatnya. Silakan Pak Crusader. Kristen mana boleh poligami? Makanya tidak ada gereja yang akan melakukan atau memberkati perkawinan poligami. Kalau di dalam Alkitab perkawinan itu hanya dilakukan orang tua, bukan gereja. Ya, gereja itu Dimana apa? Ishak Jemaat. Nggak ada. Ishak diberkati sama siapa? Nggak diizinin sama Abraham doang. Gereja di mana waktu itu? Nggak ada. Yakub Faktanya kawin siapa Kristen yang tidak berkati? boleh Nggak ada poligami. gereja, nggak ada pendeta zamannya itu. Hanya satu Hawa diciptakan untuk satu Adam. Nuh juga ayatnya? mempunyai satu istri. Di mana ayatnya? Yang pertama berpoligami adalah Lamek. Di mana Itu ayatnya? keturunan Adam yang keberapa itu? Kain dan Set juga tidak berpoligami. Dari semula Alkitab mengatakan seorang lelaki dengar dalam kitab Kejadian, dari semula Alkitab mengatakan seorang lelaki akan meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging. Tidak ada tertulis di sana istri-istri. Bersatu menjadi 2 daging, 3 daging, 4 daging atau 5 daging. Hanya satu daging, ekat. Oh, tapi kalau 3 dinikahkan semua kan berarti satu daging juga. Masa 2 bisa jadi 1, 3 tidak bisa? Gimana sih? Kalau lelaki berkahwin dengan 2 istri atau 3 istri, dia bersatu dengan ketiga-tiga istri seolah-olah menjadi 3 daging. Tapi Alkitab mengatakan, dengar, Alkitab mengatakan seorang lelaki akan meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istri. Tidak ada tertulis istri-istri. Bersatu dengan istri menjadi satu daging. Jadi dalam Alkitab perkawinan yang dikehendaki oleh Tuhan dari semula adalah monogami. Monogami. Oke Pak, sebentar, Pak. Suami kan satu daging, istri satu daging, dijadikan satu kan jadi satu daging tuh, kan ada 2 daging jadi satu daging. Berarti kalau 3 atau 4 sama juga dong, jadi satu juga, gimana? Mana 3 atau 4, 3 ketul daging, 4 ketul daging. Loh, kan suaminya daging sendiri, istrinya daging sendiri. Kalau disatukan jadi satu daging dari 2 kan? Iya. Nah kalau 3 satu daging. Kalau 3 satu daging. Kalau lelaki berkahwin dengan 3 istri, mereka menjadi 3 daging. Tidaklah, satu daging tetap. Kan makan 3 hitung 1. Kamu pahamkah maksud satu daging dalam firman Tuhan itu? Makan 3 hitung 1 sama saja itu dengan daging, begitu loh. Kamu pahamkah maksud satu daging menjadi ekat? Artinya tidak boleh dipisahkan sehingga kematian. Makanya dalam Alkitab tidak ada poligami. Tapi tidak ada ayat Yesus melarang poligami, tidak ada. Coba mana ayat melarang poligami? Yang larang pendeta Pak. Yang Yesus larang sendiri itu ajarannya dengar. Tidak ada di Alkitab begitu. Ada Matius 19. Coba baca.
Ya silakan Crusader baca. Matius 19, Yesus mengulangi itu, seorang lelaki akan meninggalkan ibu bapaknya dan bersatu dengan istrinya, bukan istri-istri, dan menjadi satu daging. Oh, coba Papa Crusader baca Hosea 3 ayat 1 dan 2. Coba. Baca. Ayo baca. Crusader baca lah. Satu. Ayo. Jadi firman Tuhan dalam Kejadian yang mengatakan seorang lelaki meninggalkan ibu bapa dan bersatu dengan istrinya sehingga mereka menjadi satu daging, itu kamu sudah pahamkah? Artinya monogami, tidak ada poligami. Bro. Makanya tidak ada nabi-nabi yang berpoligami dalam Alkitab. Mana? Rasul-rasul Yesus juga tidak berpoligami. Gereja juga tidak membenarkan poligami. Gimana sih? Siapa nabi yang berpoligami dalam perjanjian lama? Nabi Israel. Tidak ada. Sabar, saya baca ayat. Di mana Musa berpoligami? Daniel, saya baca ayat. Raja Daud istrinya juga banyak. Saya baca. Raja Daud tidak diurapi sebagai nabi. Bentar, Hosea tidak diurapi. Raja Daud juga nabi. Raja Daud juga nabi. Kata siapa? Sebentar, ya udah. Iya. Hosea tidak diurapi ya, tidak, bukan nabi berarti Hosea ya. Hosea nabi, di mana dia berkawin banyak. Oke, sebentar, saya baca ayatnya dulu, kan katanya kau bilang Tuhan tidak nyuruh. Kita baca ini dulu. Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan Yesus kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan bersinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada Allah-Allah lain dan menyukai kue kismis. Di sinilah pergilah lagi, berarti seberang kali, bukan baru sekali, begitu loh. Di sini Tuhan yang berupa, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, garis bawahi, pergilah lagi. Berarti sudah 2 kali, 3 kali nih, bukan baru sekali. Ya, konteks ayatnya. Ulang lagi, cari perempuan yang sama, kawin lagi. Begitu loh. Artinya kamu tidak paham maksud ayat itu. Tidak ada ayat ini bilang cukup 1 ya. Ingat ya Hosea ya, cukup 1 ya. Jangan nambah ya. Kualat loh kalau nambah. Ini suruh nambah loh. Bagaimana? Ayo gimana dong? Bang, lagian juga begini Bang Karen. Sebentar, lagian juga begini Bang Karen. Sebentar Bang Karen. Lagian juga begini. Ada Protestan. Sebentar Bang Karen, sebentar. Ada Protestan. Cerai nih, pasangannya masih hidup. Kalau dia ketemu dengan pasangan Katolik, ya kan, dia bisa menikah lagi karena pernikahan Protestan itu dianggap tidak sah oleh pernikahan Katolik. Iya begitu Bang. Kalau menurut organisasi, coba tanya, boleh nggak orang Protestan menikah kalau dengan orang Katolik? Asal dia jadi Katolik ya. Iya boleh, karena pernikahan Protestan dianggap tidak sah. Ada sama aja, udah nikahnya berapa kali poligami. Iya berarti kemana-mana. Udah berapa istrinya? Berarti Protestan dan Katolik bukan Kristen sama-sama. Iya, jadi Protestan bukan Kristen. Udah. Intinya kalau satu istri ya masih awat. Ah, kalau 2 istri apa? Papa tuh makan dulu deh. Itu capcay masih bisa nggak sih? Udah basi. Apa itu? Tapi baunya agak basi ya? Iya. Agak asam ya dikit ya agak. Iya. Oke, saya baca dari ayat Yesus sendiri ya. Matius 19 ayat 4 dan 5. Jawab Yesus,
Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu, ini perkataan Yesus nih, tulisan merah. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Tidak ditulis istri-istrinya. Istrinya satu lelaki dengan satu istri, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kalau poligami itu tidak mungkin menjadi satu daging, itu beberapa daging. Oh, kan suami istri satu atau suami satu, istri satu, digabung jadi satu daging, kan dua daging awalnya. Bolehkah Jadi kalau satu ada empat suami daging, digabung satu jadi satu daging lah. dengar? Bolehkah seorang suami bergabung dengan 3 istrinya sehingga kesemua mereka menjadi satu daging? Boleh. Maksud satu daging tidak boleh diceraikan. Mereka sudah jadi Kalau satu ayat daging. diceraikan, Tidak iya, boleh satu diceraikan. Artinya Kalau tidak nama ada itu tidak ada poligami ayatnya, yang ada ayat dan cerai, tidak ada boleh. perceraian. Iya. Kalau bercerai tidak boleh, apa itu nggak ada ayatnya, tidak boleh atau iya, begitu loh. Yang ada di di Hosea 3 tadi ayat 1. Tuhan perintahkan sekali lagi, pergi ambil lagi. Nyuruh lo Tuhan, bukan larang. Yosia itu bukan Sebentar. mengenai, kamu kena harus paham. Yosia itu ayat itu Iya, saya baca dulu melambangkan biar kita paham. kesesatan Israel. Bandingkan Penyembahan dengan Israel ayat kepada Allah-Allah, itu maksud Yosia. Kamu tidak tahu konteks Yosia itu. Iya, sebentar, saya Perempuan baca. pesundal Ini firman itu, Tuhan dengar. loh. Perempuan Ini kan perkataan pesundal Yesus itu ini. menggambarkan bangsa baca dulu Israel lah. yang menyembah menentang firman Tuhan nih kalau berhala-berhala begini. itu. Sobek nih ayat Hosea ini ya, Hosea tidak berguna ini. Iya, Firman ada Tuhan ini Hosea ini. maknanya. Saya banting HP aja. Bisa Kamu baca tidak lagi paham Hosea makna 3. Yosia itu mengenai Bentar. persundalan rohani bangsa-bangsa Bentar, ini bukan Israel masalah di persundalan, ini zaman Hosea Yosia. lagi. Itu maksud ayat itu. Sebentar, saya baca lagi baik-baik. Sebentar. Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan Yesus kepadaku. Ini kepada Hosea ya, bukan kepada saya. Pergilah lagi ya. Bukan berarti seulang kali, ini bukan baru sekali. Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Dapat suruh ini, bro. Nah, ini kan sesuai dengan program pemerintah di sekarang ini kan. Supaya Boleh saya tidak ada jawab? lagi lokalisasi-lokalisasi di republik ini ya, wajib setiap laki-laki menikahi 2-3 orang perempuan. Biar ditutup itu barang-barang itu, begitu loh. Ya, biar saya jawab. Apa itu? Coba. Demikian tadi kamu siminnya. Yang dimana baku hantam mereka gara-gara donasi ya, saling tanduk ya, saling tumbuk, saling tanduk, dan saling tuduh mentuduh ya. Ada yang mengatakan 400 juta, 200 juta, 70 juta lah mana-mana ya. Jadi karena itu menjadi proyek ya. Menjadi proyek orang-orang yang mengepul donasi. Nah, untuk anak Batak sendiri semakin kasusnya semakin panjang. Ketika HP-nya diperiksa ternyata ada judi online-nya di situ. Jadi ramai lah ya. Semakin berkepanjangan kasusnya ini. Bertimpa-timpa ya. Pokoknya ya itulah. Ketika mendapatkan peringatan ya, namun tetap saja tidak mau mengindahkan ya. Mana Batak ini kan sudah berkali-kali diingatkan jangan menghujat, tapi dia dari dulu hingga saat ini, hingga sampai yang terakhir ini ditangkap, hanya itu saja, menghina
nabi, padahal salah nabi itu apa sama mereka itu ya, salah Nabi Muhammad itu apa kepada mereka itu, toh Nabi Muhammad kan tidak hidup pada zaman sekarang, dan orang-orang yang menghina para nabi, menghina Nabi Muhammad itu juga tidak hidup pada zaman Nabi, tapi menghina-hina macam tahu ya. Nah, itulah kelakuan orang-orang kafir yang pada akhirnya mereka menuai dari apa yang mereka tanam, dan sengketa donasi, sengketa pengacara dan macam-macam gara-gara dosma katanya. Ramai. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri berdosa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabib.